Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Allah terus bahagiakan kita, tidak henti-hentinya kita bersyukur atas segala karunia Allah. Dan bersama kita juga selalu mohon agar kenikmatan hidayah seperti ini terus Allah perkenankan hingga akhir hayat kita. Fajar yang penuh berkah. Pemirsa Cahaya Hati, Arifin bahagia sekali karena dikelilingi oleh guru-guru dan majelis taklim Al-Fadilah, pimpinan Bunda Linda. Allahu Akbar, berkah Allah menyertai kita semua insyaallah. Mohon maaf Arifin tidak sopan ini karena kalau duduk nggak kelihatan pemirsa di rumah, jadi terpaksa harus duduk seperti ini. Kali ini Arifin akan membahas pribadi berzikir. Semua orang-orang beriman takut kehilangan kontak dengan Allah. Allah selalu kontak pada kita, hanya kita yang selalu lemah kontak kepada Allah. Ya, sinyal itu selalu ada, tapi handphone kita lemah baterainya atau mati baterainya sehingga tidak bisa menangkap sinyal itu. Atau tertutup area yang tidak ada bisa menangkap sinyal, padahal sinyal itu ada. Sinyal Allah dimanapun, kapanpun, dalam situasi kayak apapun. Karena itu orang beriman senantiasa berzikir kepada Allah. Karena itu Allah perintahkan orang beriman untuk banyak berzikir. Ada ibadah seumur hidup, haji, ada ibadah tahunan, Idul Fitri, Idul Adha, plus saum Ramadan, ada ibadah bulanan, saum sunnah di setiap bulan Hijriah, 13, 14, 15, ada ibadah pekanan, salat Jumat, ada ibadah harian, salat 5 waktu. Ada ibadah setiap saat, setiap detik, setiap kesempatan, setiap helaan napas, setiap denyut jantung. Allah persiapkan untuk hamba yang beriman yang takut kehilangan sinyal kepada Allah, yang takut kehilangan kontak kepada Allah. Itu pun diri dengan doa. Sahabat Rasulullah SAW Mu'az bin Jabal mendekat pada Rasulullah seraya bertanya, "Ya Rasulullah, aku takut kehilangan hubungan dengan Allah. Kalau aku dekat dengan engkau imanku terasa kuat sekali, tapi kalau jauh terasa lemah ya Rasulullah. Bagaimana cara aku bisa menjaga imanku, selalu ingat Allah, selalu semangat beramal saleh, selalu senang beribadah?" Rasulullah SAW mengajarkan doa, "Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Rabb, tolonglah hamba senantiasa berzikir kepadamu. Ikhwah, ini permintaan orang yang berzikir loh, orang yang kuat iman, orang bertakwa. Ini sahabat Nabi. Nabi ajarkan doa seperti ini, dan ini pun doa Nabi Muhammad SAW.
Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berzikir takut kehilangan kelezatan iman, kelezatan ibadah, kelezatan zikir itu. Tolong ya Allah, senantiasa zikir kepadamu, hati ingat, lisan menyebut asmamu. Karena itu sekian hikmah yang banyak yang Allah janjikan kepada hamba yang berzikir. Dari rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, mengundang perhatian para malaikat, derajat, dan sebagainya. Puncaknya adalah Allah jaga ingatannya kepada Allah. Allah jaga, ia selalu ingat Allah. Sampai dia wafat pun dia menyebut nama Allah. Tanda-tandanya hina yu'jab yaqul Allah. Tak kala ia terkejut dia menyebut Allah. Alamatu dzikrihi tajri fi jasadihi. Kata Imam Ghazali, itu tanda zikirnya sudah berjalan pada jasadnya. Jadi tanpa disadari, refleks, tanpa direncanakan, otomatis tak kala dia terkejut Allah. Siapa yang menghidupkan itu? Allah. Karena apa? Man syaba alaihi syai'in syaba alaihi. Bisa seperti itu karena terbiasa. Makanya teteh-teteh, bunda mudah sekali mengetahui apa isi hati suami. Kejutin ketika suami pulang, pakai pocong-pocong. Begitu pulang, hei, nama bunda Fatimah, tiba-tiba suami menyebut Hasanah. Hei mas, sopo Hasanah, sopo. Suami yang baik, sabarlah istriku, tetaplah kau berbaik sangka, jangan mudah marah. Hasanah itu harapan kita semua. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta hasanah dunia akhirat kan, Ma? Oh, Mama kira sopo toh, Pak? Kalau hasanah itu, Mama juga mau. Apa kata suami? Alhamdulillah, selamat dari musibah. Orang kalau mencintai sesuatu akan banyak ingat sesuatu itu, bahkan menyebut sesuatu itu. Orang beriman banyak ingat Allah karena memang cinta Allah. Maka tak kala puncak sakaratul maut yang disebut kiamat sughra, kiamat kecil, kematian itu kiamat loh. Dia udah nggak bisa apa-apa lagi dan mengalami goncangan dahsyat pada dirinya. Orang lain nggak merasakan, tapi dirinya merasakan. Allah idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi dirinya mengalami kiamat. Orang sakaratul maut itu mengalami itu. Makanya disebut kiamat sughra, mengalami kematian akhirnya. Nah, saat sakarat seperti itu, rahmat Allah turun kepada orang yang selalu berzikir. Allah bimbing dia menyebut nama Allah. Siapa yang di akhir hayatnya menyebut la ilaha illallah dakhalal jannah. Inilah hadiah-hadiah orang yang senantiasa berzikir, yang zikir menjadi kepribadiannya. Allah ghayatuhu, Allah ghayatuna. Allah tujuannya, ridha Allah yang dia incar-incar. Allahu Akbar. Allahumma a'tini ma'rifataka wa mahabbataka. Ya Allah, berilah kepada hamba ma'rifatmu, lalu mahabbah kepadamu. Kenapa ma'rifat berdua mahabbah? Karena orang kalau sudah kenal Allah akan jatuh cinta kepada Allah. Kalau sudah jatuh cinta, aku lagi belajar, ingat kamu. Aku lagi makan, ingat kamu. Aku lagi tidur, ingat kamu. Ingat selalu Allah. Di rumah ingat Allah, di jalan ingat Allah. Jadi suasana pun dia ingat Allah. Kenapa? Dia cinta sih kepada Allah. Allahu Akbar walillahi. Kemudian Rasulullah SAW menjadi teladan dalam hidupnya. Karena Sayyiduz Zakirin, imamnya para penjikir adalah Rasulullah SAW, dan gak ada tandingnya. Beliau luar biasa zikirnya kepada Allah. Yanam la yanam, ainuhu tanam, wa qalbuhu la yanam. Mata beliau terpejam saat tidur, tapi hati beliau dijaga oleh Allah. Tidurnya tidak tidur,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kul ahyani. Beliau senantiasa berzikir setiap kesempatan, di mana, kapan, bagaimanapun. Selalu ingat Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Masya Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kau benar cinta Allah, maka ikutilah Rasulullah. Allah mencintaimu dan akan mengampuni dosamu. Jadi Rasulullah itu berzikir setiap saat. Hal itu beliau teladan. Teladan orang-orang berzikir. Kalau terus berzikir, ingat Allah di mana, kapan, bagaimanapun, seperti Rasulullah SAW, maka dunia ini menjadi majelis zikir. Allahu Akbar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi berdiri, duduk, berbaring, selalu dia ingat Allah. Dia jalan, subhanallah. Naik, Allahu Akbar. Dia lupa, astaghfirullah, ada musibah, inna lillah. Dia tidak berdaya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di luar kehendaknya, di luar kehendak kita maunya begini, ternyata kehendak Allah lain. Masya Allah. Jadi semuanya Allahu Akbar. Memulai sesuatu dengan bismillah, masuk kamar mandi, doa lagi. Semuanya Allah, 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 Allah. Bertemu saudaranya, Allah juga, assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan warahmatullah, makanya sempurnakan salam sampai menyebut nama Allah. Kalau assalamualaikum itu belum sempurna sebenarnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah. Maka bumi menjadi masjid. Jadi tempat dia beribadah, masjid dunia ini, bumi ini. Rumah dia jadi musola, tempat dia sholat, tempat dia berzikir. Kantornya jadi musola, hotel pun jadi musola. Meja kerja, tempat dia duduk, berpijak hamparan sajadah yang panjang. Indah nian pribadi seperti ini. Maka itu yang diperintahkan banyak zikir kan orang-orang beriman. Dan yang diperintahkan untuk diperbanyak, ya zikir. Salat ada waktunya, ada tata caranya. Zakat juga ada hitungannya. Saum juga ada bulannya, ada caranya. Haji juga, subhanallah. Tapi zikir, subhanallah, terus gak berzikir. Dalam keadaan ibu maaf, dalam keadaan datang tamu, ada yang gak mau zikir. Kenapa? Lagi ada tamu, Ustaz. Hei, inilah kelebihan zikir. Terus berzikir. Malah kedatangan tamu makin banyak zikir. Walaupun afdalnya zikir dalam keadaan berwudu, juga tidak salah. Kalau dalam keadaan tidak berwudu, subhanallah, inilah kekuatan zikir. Allah tidak menyukai orang yang banyak makan, orang yang banyak tidur, orang yang banyak bicara, orang yang terlalu banyak bergaul, orang yang melakukan banyak-banyak yang sia-sia. Tapi anehnya Allah malah perintahkan banyak yang disukai oleh Allah. Apa? Zikir. Matanya rahmat. Orang kalau banyak berzikir itu tatapannya penuh rahmat. Karena setiap lapan zikir tanda mendekat kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Makin banyak zikir, makin kuat zikir, makin dekat dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pastikan sifat rahmat pada dirinya. Lalu itu dia sayang dirinya, dia rawat dirinya. Tujuannya untuk zikir lagi. Dan untuk mengajak orang berzikir. Kalau orang berzikir saja begitu besar keutamaannya, apalagi mengajak orang berzikir. Karena itu di antara orang yang dirahmati Allah, bicaranya dakwah. Bicaranya dakwah, mengingatkan orang akan kehidupan akhirat, mengingatkan bahwa kita hidup dalam nikmat Allah, mengingatkan bahwa kita semuanya fana, mengingatkan bahwa kita sebentar di dunia ini, mengingatkan bahwa kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Diamnya zikir. Ternyata diam-diam dia zikir, zikirnya diam-diam. Allahu Akbar. Kalaupun terucap, ucapannya pun selalu mengajak pada kebaikan. Mau bicara apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, dengarkan kata Rasulullah. Tanda orang mukmin itu, ujung-ujungnya apa? Dia mengingatkan kamu tentang kehidupan akhirat. Akhirnya semua jadi baik.
telinganya terjaga, pikirannya baik sangka, husnuzan. Orang yang membuat dunia di surga sebelum surga siapa? Orang yang berbaik sangka. Kenyataannya begitu, Ustaz. Baik sangka jadi doa. Orang itu jahat, dia lawan dengan baik sangka, insya Allah menjadi baik dengan doanya, baik sangkanya. Boleh jadi yang niat jahatnya jadi jahat pada dia karena baik sangkanya. Allahu Akbar. Hatinya doa. Inilah buah dari zikir. Melihat apapun dia doa, mendengar apapun dia doa. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihat anak kecil, dia doa, ya Allah jadikan imam di antara orang-orang bertakwa. Melihat suami istri, ya Allah jadikan keluarganya sakinah. Melihat guru-guru seperti ini, Allahu Akbar jadikan kami guru-guru yang istiqamah. Melihat tete-tete ini, ya Allah menjadi istri yang solehah, bidadari yang solehah, yang ikhlas suaminya kawin lagi. Jadi semua jadi doa. Loh, kok amin juga? Di depan aja, di belakang kok nggak amin? Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi doa terus. Melihat yang orang non muslim, ya Allah semoga kau beri hidayah dia. Jadi nggak ada buruk, yang ada baik. Tangannya maunya sedekah, maunya menolong. Ini pribadi zikir. Kalau zikirnya tidak berdampak kepada zikir sosial, namanya zikiran. Makanya orang bakhil gak akan masuk surga walaupun dia ahli zikir, ahli ibadah. Subhanallah. Karena ada orang yang senang ibadah tapi pelit. Orang pelit gak disukai sama siapapun. Sampai orang pelit gak suka sama orang pelit. Padahal mestinya orang pelit CS sama orang pelit. Ternyata gak mau loh orang pelit berteman sama orang pelit. Orang zikir itu dermawan. Makanya kita punya anak yatim. Ana wakafilul yatim kal hatain. Aku bersama anak yatim. Rasulullah sangat senang dengan anak yatim. Karena itu Rasul mencintai orang yang bersama anak yatim. Dan nanti di surga kata Rasulullah yang melihara anak yatim kal hatain, dekatnya seperti ini dengan Rasulullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kekuatannya silaturahim. Dia selalu ingin bersamakan diri. Dia rendahkan hatinya. Tidak ada kesombongan pada dirinya. Dia selalu ingin bersama. Dia cinta saudara-saudaranya. Kemudian kerinduannya sebagai syuhada, mati terbaik di hadapan Allah. Dan cita-citanya subhanallah, tegaknya syariat Allah. Karena hak tujuannya sabar. Tawasabil sabar, tawasabil marhamah, penuh kasih sayang. Kegelapan tidak akan terang dengan caci maki, ikhwah fillah. Bawakan lentera dakwah, lentera kasih sayang. Pelan-pelan, mahlan bimahlin. Pelan-pelan, slow but sure. Alam-alam tapi lakukan. Orang tuh kalau sudah diajak beriman, otomatis dirinya sendiri akan mencegah dari perbuatan mungkar. Teteh dulu ngaji, masih buka aurat, nggak pernah, pakai jilbab, nggak pakai jilbab neraka lu, biarin aja dulu. Ngaji dengan terbuka aurat, nggak apa-apa. Begitu imannya meningkat, ilmunya nambah, dengan sendirinya dirinya pergi cari jilbab, jilbab putih. Allahu Akbar. Nah, indah proses. Jilbabnya dong jilbab gaul dulu, ya kan? Jilbab gaul ketat pakai jilbab. Lama-lama jadi jilbab beneran, pelan. Makanya sabar, penuh kasih sayang. Yang terakhir, inilah pribadi yang paling menyenangkan. Pribadi berzikir itu asyik, sibuk memperbaiki diri. Dia tidak tertarik mencari kekurangan apalagi aib orang lain. Karena imannya hidup di hati, makanya dia melihat dirinya terus. Kalau melihat orang lain dia hanya baik sangka. Dia mengukur hanya dirinya. Dia hanya ingin terus perbaikan. In uridu ilal islah mastata'tu. Tidak ada yang paling membuat orang beriman itu semangat kecuali hari ini lebih baik pada kemarin, besok lusa lebih baik daripada hari ini. Karena dia ingin melakukan terbaik di hadapan Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan Arifin masih belajar. Terima kasih guru-guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.